Shalom sahabat Kalimatulu dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatulu semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Tadi Oh kabur. Gue datang lagi dengan akun yang lain, lu bilang kabur. Udahlah. kemana akunmu kemana? Udah biasa. Pengecut. Loh, makanya kena ban kan? Iya dong. Itu makanya karena bahasamu nggak beres. Keinginan daging. Betul. Ia memang dicobai, tetapi ia tidak berbuat dosa. Ya. Beda 180 derajat sama nabimu. Jangan. Kabur. Jangan bahas nabiku, ampun. Jangan bahas nabiku, ampun. Jangan berisik banget, sumpah berisik banget. Jangan bahas nabiku, ampun. Rasid, coba saya tanya sama kamu. Betul tidak Muhammad mempunyai banyak istri? Macet. Rasid, betulkah Muhammad mempunyai banyak istri? Seberisik ini. Kalau gue pakai aplikasi di sini seberisik ini. Betul nggak Muhammad mempunyai banyak istri? Banyak. Nah, betul udah. tidak dia betul Udah, tidak dia loh, mengambil loh, harta? loh. Kamu tanya aku. Betul tidak dia mengambil harta jarahan orang? Takut. Gonimah. Takut. Takut apa? Takut. Kok takut apanya? Kok tiba-tiba gue ditanya? Tadi kan kamu sudah membahas tentang Loh, saya mau nanggapin, bagaimana pria normal harus begini, harus begitu. Iya, pria normal karena dia tidak berkuasa. Rasid, dengarkan ya. Kamu tahu nggak? Dengar. Kamu tahu nggak? Saya mau jawab kok. Kau panas, kau gelagapan. Kau gelagapan. Gelagapan. Jangan gelagapan. Dengar, saya terusin dulu narasi saya. Cuma kamu terus yang bicara dari tadi. Biar saya bicara. Dari tadi kau sudah bicara. Sekarang saya bicara. Dengarkan saya bicara sekarang. Gini Rasid. Silakan kabur. Kalau takut enggak ada, saya tak mau. Yang ada kamu tadi udah kabur. Oke, giliran saya. Rasid, dengarkan saya ya. Takut. Enggak usah bahas yang lain-lain gini sih. Kamu tahu enggak? Takut. Rasid. Takut. Dengarkan dulu. Kau dengar dulu, saya belum. Biar saya patahkan argumen-argumenmu itu, saya patahkan. Mau nggak saya patahkan argumen-argumen? Bilang kalau takut. Nah, diam. Beginilah cara kafir, beginilah cara oten-oten, beginilah cara orang-orang tersesat ini. Ketika ditanya, dia tidak akan pernah bisa menjawab sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi dari akal logika manusia. Tapi dia mencoba menjawab. Kalau gue pasang diri sebagai seorang Islam, apapun kebobrokannya dalam menjelaskan apapun itu, gue pasti menerima bahwasanya kalau dia sopan, kalau dia manusia ya, gue bilang, oh ya oke. Oh begitu, oke, selesai. Tidak ada yang namanya mengkonter lagi. Nah, sekarang saya mau pakai cara elu sebagai orang yang berasumsi, jawaban orang diasumsikan. Saya mengasumsikan nih, gue pakai cara kalian nih, kafir-kafir nih. Gue pakai cara kalian. Cara kalian apa? Gue counter dengan cara berarti Yesus cuman aksesoris doang, tidak pernah ngacong. Ya toh? Sudah. Terus ngapain? Apa gunanya itu? Sudah. Gak pernah dipakai. Apa gunanya? Sudah. Pertanyaan saya itu dulu. Iya, bisa saya jawab nggak? Saya bisa jawab nggak? Langsung jawab. Apa gunanya? Apa gunanya itu? Berarti Yesus enggak normal karena tidak pernah nafsu. Sudah. Dia manusia sempurna ya. Dengerin ya. Yesus jadi yang normal itu yang seperti Muhammad, yang punya kekuatan seksual setara dengan 30 laki-laki yang mampu menggauli istrinya satu-satu. Jawab dulu. Lo berat saudara-saudara. Jadi yang normal itu adalah yang mampu menggauli istri-istrinya. Oh, monopos. Kenapa kau langsung macet kalau ditanya tentang Muhammad sih? Kenapa? Dari bayi. Yesus monopos dari bayi. Macet. Kan bisa kan? Coba. Yesus, mukanya pucat. Yesus. Nggak ada muka pucat. Tadi kan sudah saya jawab. Yesus kami menaklukkan keinginan duniawi karena tugas, karena fungsi datangnya, fungsi diutusnya Yesus kami oleh Bapa di sorga bukan untuk melaksanakan keinginan duniawi. Lu gimana sih kamu itu, Rasid? Sperma.
Gini, sekarang saya kasih tahu sama kamu ya. Nggak usah kita bicara jauh-jauh. Gini sih. Yesus nggak punya sperma. Ada orang-orang. Yesus nggak punya sperma, saya tanya. Nggak ada tertulis, nggak ada tertulis yang dia punya atau tidak punya. Nggak ada tertulis. Ada nggak tertulis rinci-rinci manusia sempurna dalam Bibelmu? Nggak ada. Nggak ada. Berarti Yesus bukan manusia sempurna. Kalian doang yang ngarang. Manusia sempurna? Di mana manusia sempurnanya? Dia nggak punya sperma. Nggak ada di situ dia lahir dalam keadaan sunat yang seperti kata Muhammad. Muhammad katanya lahir dalam keadaan sunat. Dia nggak sempurna Muhammad gimana? Berat kawan-kawan. Betul atau tidak? Berat kawan-kawan. Berat. Nggak ada berat. Apanya yang berat? Coba akui bahwa coba kamu ngomong. Yesus tidak punya sperma sehingga dia nggak ada normal. Bible bilang begitu. Nggak ada Bible bilang begitu. Coba. Nggak ada Bible bilang begitu. Yesus tidak sempurna karena apa? Tidak ada Bible bilang begitu. Nggak ada Bible bilang begitu. Di ayat berapa Bible bilang bahwa Yesus tidak punya sperma? Oke, kalau memang mau merujuk kepada ayat. Iya, di ayat Bible berapa? Berarti kalau tidak ada di ayat, berarti di mana mengatakan bahwasanya Yesus Tuhan? Di dalam Yohanes 13:13. Apa dia katakan? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Jangan bohong, video lu Duh, masih ada. gimana kamu itu? Kamu kan nanya, saya jawab. Udah puas, sekarang nanyanya. Nanti saya tanya tentang Muhammad meninggal dunia. Gimana? Tuhan di situ. Lord itu Tuhan. Ya memang sama, Tuhan dengan Tuhan itu sama. Coba jelasin, gimana bisa tiba-tiba Tuhan jadi Tuhan? Gimana caranya? Loh, itu kan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dari mana tiba-tiba Tuhan? Pernah nggak ada di Tuhan sama Tuhan tuh bahasa apa? Oh, tuh bahasa Indonesia. Iya, emang di situ memang Bible bahasa Indonesia. Emang Yesus ngomong bahasa Indonesia sama murid-muridnya. Oke, sekarang Yesus pernah nggak dia bilang dirinya apa, bahasa Ibraninya atau bahasa Yunaninya Tuhan apa? Kurios sama, Tuhan sama. Berat pemirsa. Kurios artinya apa? Tuhan bisa, Tuhan bisa. Sama. Tuhan sejak Tuhan bisa. Nah, sejak kapan Kurios jadi Tuhan? Sejak kapan Kurios jadi Tuhan? Sejak kapan Kurios terjemahan bahasa Indonesianya jadi Tuhan? Sejak Bible diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Loh, mau ketawa. Ya sejak itulah. Karena itu Kurios diterjemahkan jadi Tuhan. Sudah saya stres. Bisa saya tanya balik? Sejak apa? Bisa saya tanya balik sekarang? Ya, sejak apa? Iya, bisa saya tanya balik sekarang? Ya, sejak apa tadi? Sejak diterjemahkan. Berarti kamu menyebut bahwasanya LAI dari dulu ngibulin kalian, betul? Enggak juga, dijelasin dari LAI. LAI menjelaskan sendiri kok. Ada rekaman, nanti saya rekam. Enggak apa-apa, direkam saja. Jadi Tuhan itu semenjak terjemahan bahasa Indonesia. Sudah. Sejak itulah kalian dikibulin oleh LAI. Itu pernyataanmu. Enggak ada yang dikibulin, yang dikibulin itu kamu. Gitu. Sudah. Secara apa? Kamu berbicara secara. Sudah. Ini sudah dua ronde ini, dua ronde. Bisa gantian. Berat pemirsa. Sudah bisa gantian. Masih mau? Apa? Sudah bisa gantian. Iya, mau nanya apa sayang? Mau nanya apa? Kalau kayak gini udah mulai. Sid, kamu ada kilometermu, Sid. Ada kilometermu, Sid. Ada kilometermu. Kilometer ada gue kilometer. Ada kilometer jadi. Kilometernya gua ada. Sid, saya tanya sama kamu, Sid. Iya. Muhammad tuh pernah ngomong bahasa Indonesia nggak, Sid? Nggak pernah. Nggak pernah. Yesus pernah nggak ngomong pakai bahasa Indonesia? Nggak pernah. Nggak pernah. Ya. Begini Sid, begini. Ya. Yang namanya terjemahan, ya. Itu kadang-kadang dipahami sesuai dengan makna terjemahannya, bukan sesuai dengan makna aslinya. Paham? Kadang-kadang terjemahan itu dipahami sesuai dengan apa? Dengan masyarakat yang sudah terlanjur memahami arti itu sesuai dengan terjemahannya. Oh, terlanjur. Jadi terlanjur dikibulin maksudnya? Nggak ada dikibulin. Oh, terlanjur dikibulin maksudnya? Dikibulin gimana maksudnya? Oh, terlanjur dibohongin maksudnya? Saya mau tanya sama kamu. Masjid itu artinya apa sih? Apa? Menurut masyarakat, arti masjid itu apa? Tempat ibadah. Nah, itu makanya kau bengak. Bangunan tempat ibadah. Kenapa? Bangunan kan? Bangunan. Kalau menurut pengertiannya itu bangunan nggak masjid itu? Iya. Macet. Macet. Ya, macet. Nggak. Kalau menurut bahasa aslinya itu pengertiannya bangunan nggak? Mukanya ini sekarang kayak gini. Gue sering banget bikin muka lu kayak gini. Aku demen. Mukanya senyum. Enggak. Saya tanya apa sama kamu tadi? Mukanya pucat ini. Pucat. Apalagi? Yang saya tanya sama kamu apa tadi? Yang saya tanya sama kamu tadi apa? Apa artinya masjid? Apa arti masjid? Bangunan. Yang dipahami oleh orang-orang. Berarti kalau bukan bangunan bukan masjid. Kenapa? Kalau ada orang bersujud tapi nggak ada bangunannya, orang ngumpul di situ mereka bersujud tapi nggak ada bangunannya, berarti bukan masjid itu namanya. Apakah di situ secara intens di situ? Udah. Kau tidur di bawah sih, udah. Ya,
kau tidur di bawah lah. Kau belum level ngobrol sama saya Rasid. Belum level. Lari, kabur. Kabur. Udah, kau di bawah dulu. Ya, kabur. Di bawah dulu, ngapain kau ngobrol sama saya? Oke, kita kasih naik ya. Ada Irfandi. Ya, silakan Irfandi. Apakah Anda seorang muslim? Silakan. Silakan nyalakan kamera, mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Udah, Bang, udah. Undang kameranya, Bang. Oke, saya kirimi undangan. Silakan, sudah di layar Anda, silakan diterima. Silakan. Apakah Bang Irfandi ini seorang muslim yang mempelajari Al-Quran atau hanya orang awam-awam saja? Islam yang awam-awam saja. Yang awam-awam saja. Makanya kalau yang awam-awam saja jangan bahas yang tinggi-tinggi. Nanti mereka tidak tahu, saudara-saudara. Bang, yang dasar, gini loh Bang. Saya mau tanya Bang. Masalah kitab kan mendasar, Bang. Apa itu? Gini Bang. Kalau di Islam kan jelas ada kitabnya, ada petunjuknya, kemudian ada yang menyampaikan petunjuk itu tadi. Maksudnya ada utusan Nabi. Contoh gini Bang, saya kasih contoh ya. Dari produsen motor, diterbitkan motor dari produsen, dibawa ke konsumen, disertai dengan buku petunjuk. Apakah sudah buku petunjuk itu sempurna? Sempurna Bang. Hanya saja konsumen tidak paham bagaimana menggunakan buku petunjuk tadi. Bagaimana menggunakan? Berarti yang PA konsumennya. Ya, Bang. Berarti yang PA konsumennya lah, masa udah ada buku petunjuknya di sini dia nggak tahu. Gimana? Gini Bang, Bang, izin Bang ya, tidak pakai sound card ketawa-ketawa dulu Bang ya. Kita serius Bang, saya mau belajar ini Bang. Ini motor dari produsen dibawa ke konsumen, dia disertai dengan buku petunjuk. Pertanyaannya, apa konsumen sudah paham dengan buku petunjuk dengan produsennya tadi? Ya kalau konsumennya sering bentur-benturin kepala di ubin, pasti dia nggak tahu. Ya, Bang, kita kemudian produsennya ini Bang, boleh nggak pakai sound card Bang? Gini, ini produsen dia sertakan buku petunjuk. Maka buku petunjuk ini untuk menjelaskan buku petunjuk dengan hasil produksinya, dia sertakanlah sales, tuntutan apa? Yang utusan dari produksi. Nggak yang awam, nggak yang ngerti Quran. Sekarang kenapa kok kita berbelat-belit kemana-mana Bang? Gini aja lah Bang, Abang sudah akui bahwa Abang orang Islam awam, betul? Iya, kan mendasar ini Bang. Abang akui nggak bahwa Abang orang Islam awam? Gini Bang, di Islam sebentar dulu, sabar. Abang akui Anda orang Islam awam? Ya. Tidak tahu tentang agama Islam? Tahu Bang, sedikit. Tahu sedikit. Oke, baik. Makanya saya bilang, kenapa? Kita terbuka, Bang, kenapa Anda masih Islam? Karena Anda tahu Islam cuma sedikit. Kalau Anda tahu banyak, Anda besok nggak Islam lagi. Ya, makanya nggak usah tahu Bang. Gini Bang ya, saya jelaskan. Ya supaya ada adab Bang. Tidak ada adab, ya ada. Maksudku begini loh, dengarkan. Kalau Anda mau jujur, Anda percaya nggak dengan Al-Quran bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu? Ya, jujur Bang, percaya. Percaya. Tolong jelaskan kepada saya, menurut kitab yang kamu percaya bahwa kitab itu menjelaskan segala sesuatu, kenapa umat muslim itu bersunat menurut Al-Quran? Ya, biar ngapa? Biar ngapa? Di mana perintahnya dalam Quran? Makanya saya jelaskan Bang ya. Itu sebagaimana. Jangan kamu yang jelaskan, Quran yang jelaskan, bukan kamu. Kamu nggak percaya bahwa Quran itu kitab yang memberi penjelasan. Masalahnya, percaya cuma di mulut doang. Kitab apa yang memberi penjelasan? Bang, bolehkah saya... Ini terakhir nih, saya tanya. Kalau nggak kita sudah selesai. Menurut Al-Quran, kitab apa yang memberi penjelasan? Enggak, gini Bang. Saya kan dari awal tadi kita main yang dasarnya dulu Bang. Saya selesaikan dulu. Berat. Gimana kita mau seperti ini, saudara-saudara? Coba. Dia bilang Quran kitab yang memberi penjelasan, tapi yang menjelaskan dia malah congornya. Gimana sih? Kalau kamu beli buku, di buku ini tertulis begini, buku yang menjelaskan segala sesuatu.
Menurut buku ini menjelaskan apapun, segala sesuatu dijelaskan. Coba, berarti itu maksudnya apa? Berarti buku itu menjelaskan apapun. Gitu loh. Makanya sekarang itu ada yang namanya AI, namanya ChatGPT. Nah, banyak orang mengatakan bahwa ChatGPT itu menjelaskan apapun. Begitu. ChatGPT pun dia nggak mengklaim bahwa saya menjelaskan apapun. Udah ChatGPT loh. Dia nggak berani mengklaim bahwa saya menjelaskan, saya bisa menjawab segala pertanyaan. Gimana Anda itu? Oke, kita kasih naik lagi ada Free Gaza. Ini pasti agak. Ya, silakan bro, nyalakan kamera bro. Kamera mana bro? Kameramu mana bro? Ini kayaknya Kadrun ini. Kalau Kadrun jangan diajak ngomong. Kalau Kadrun turunin aja, soalnya Kadrun ini otaknya agak error. Kalau Kadrun itu agak enggak. 10% ya, baterai saya 10% teman-teman. Freedom. Ya, silakan nyalakan kamera, bro. Freedom. Ya, bentar sih. Ya, silakan nyalakan kamera. Gimana? Ya, Muslim, Bang. KTP Islam. Kelakuan Muslim. Ya, maksud saya itu gini, Anda itu seorang Muslim gitu ya? Belum. Saya KTP Islam, Om. Ya, tapi secara administratif, maksud saya secara administratif Islam ya? KTP kan? Iya, KTP. Islam. Oke, KTP. Gini, Bang. Kelakuan belum. Iya, kenapa Anda tidak percaya Al-Quran? Saya mempercayai semua kitab suci sih, termasuk Al-Quran itu. Sumber manapun iya, itu. Bang, pertanyaan saya simpel. Kenapa Anda tidak percaya dengan Al-Quran padahal Anda Islam? Gitu loh. Saya percaya. Bohong. Mau saya buktikan bahwa Anda bohong? Oke. Mau saya buktikan? Ya, silahkan. Kenapa Anda tidak percaya bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu? Menjelaskan. Tolong jelaskan kepada saya, apa fungsinya umat muslim itu berkhitan menurut Al-Quran? Berkhitan itu salah satu. Menurut Al-Quran, Bang. Menurut Al-Quran. Jangan Al-Qurannya mana? Menurut Al-Quran mana? Sabar boleh nggak? Sabar ya? Boleh, silakan. Anda tanya, gue jawab kan? Silakan. Oke, ya. Real ya. Khitan itu kan salah satu metodologi dalam bersuci. Oke ya. Udah saya bilang kan, mereka ini nggak percaya Quran. Ini saya bawa ayat, Ya, silakan bukakan. Surat berapa? Ayat berapa? Sebentar, saya belum ngomong, ya toh. Ngomong belum selesai, mbok terus kok, Bro. Oke, silakan. Kita kasih waktu teman-teman. Yuk, silakan. Oke. Kita kasih jamnya ya, silakan. Yuk. Khitan itu salah satu metodologi dalam bersuci. Nah, bersuci itu diwajibkan atau perintah Tuhan ketika seorang muslim mau sholat. Oke ya, dasarnya di ayat suci ya. Itu Al-Baqarah 222. Terus di Al-Mudassir itu ayat 4 sampai 5. Satu-satu, Bang. Satu-satu, saya bacain dulu. Ya, silakan. Al-Baqarah berapa? Al-Baqarah 22. Al-Baqarah 222. Oh, 222. Oke. Fungsi Al-Quran, fungsi berkhitan ya. Bukan fungsi Al-Quran ya, bukan fungsi khitan, bukan. Tadi yang ditanya fungsi kita. Berarti kita dengerin, Bang, tadi Abang minta waktu. Ternyata setelah dikasih waktu, Abang malah jelasin yang lain. Gini aja dah, Bang, coba ulangin pertanyaan saya dah. Pertanyaan saya apa tadi? Pertanyaan saya adalah apa pertanyaan saya? Fungsi khitan kan? Coba jawab, fungsi khitan menurut Al-Quran. Fungsi khitan itu salah satu metodologi bersuci untuk surat berapa, ayat berapa? Ya, kalau dalam Al-Quran metodologi bersuci itu dijelaskan gitu loh. Yang ditanya surat berapa, ayat berapa, tapi yang dijawab lain. Makanya saya bilang, Bang, sebenarnya Anda itu nggak percaya, Bang, kalau Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Itu cuma di mulut, Bang, di mulut doang. Oh, sebentar Om. Islam itu antara yang dikerjakan, dan pengerjaannya itu ada sesuatu yang berikatan gitu loh. Tidak serta-merta segala sesuatu itu punya pondasi, punya dasar. Sorry ya, sebentar. Bersuci itu salah satunya dilakukan dalam berkhitan gitu loh. Kenapa kok berkhitan? Ayatnya mana, Bang? Ayatnya itu dasarnya hukumnya ya, Al-Baqarah 222. Saya baca ini, Bang ya. Al-Baqarah 222 saya bacakan.
Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Bukan. Bawahnya. Al-Baqarah berapa? 222. Ini 222, Bang. Nah. Coba yang 23. Aduh, oke. Itu Saya sesungguhnya. bacakan ya. Istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Al-Baqarah 222, bro. Coba abang aja dah yang baca di situ dah. Saya kalau baca nggak dipercaya. Memang susah jadi orang kafir dan Wahyudi ini susah. Nggak dipercaya. Coba dah. Abang baca dah. Silakan. Innallaha la yuhibbu wa tawabi wa yuhibbu mutatahhirin. Artinya, Bang? Oke, sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang Al-Baqarah 222. Iya. Al-Baqarah 222, Bang. Iya. Coba Bang, bisa ditampilin di layar, Bang. Ini ayatnya begini. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Dibilangin, no. Sebentar. Nih. Aduh. Aku bakal ini. Susah. Ini ya. Ini loh. Ini Baqarah berapa? Al-Baqarah 222. Apa di situ? Iya. Apa di situ? Nih. Nah. Mana coba? Ini Enggak, loh. tunjuk pakai orang-orang tangan lah, Bang. Yang menyukai. mana? Ditunjuk pakai tangan, Bang. Kan Ini. banyak itu. Ini. Teman-teman, saya panggil satu orang ya, biar jadi saksi. Biar jadi saksi, coba ya. Oke. Sebentar, saya panggil orang jadi saksi biar jelas. Gimana ini? Susah dia nih. Ilmu Google di bawah sini. Ya, Agape BP02. Ini bukan ilmu. Ya, Saya Kristen, Bang. Kristen. Oke, Bang, mohon maaf ya Bang ya, saya turunkan dulu ya Bang ya. Kita undang yang muslim dulu ya Bang ya. Oke, siap. Ya, mohon maaf ya Bangku ya. Maaf sekali Bang ya. Maaf sekali. Sebentar Bang, biar saya naikkan dulu yang muslim. Sebentar. Biar saya naikkan dulu yang muslim. Coba biar jelas kita. Irfandi muslim Bang? Ya, saya mau jelaskan ulang yang tadi, Bang. Sebentar Bang, coba dinyalakan kamera dulu Bang. Coba dinyalakan kamera dulu karena ayat Al-Qur'an dia sama ayat Al-Qur'an saya beda nih Bang. Bang bisa minta tolong Bang, bacakan surat Al-Baqarah 222. Abang nggak tahu baca? Baca aja, Bang. Tahu. Cuman katanya bunyinya bukan begitu. Ini di sini Al-Qur'an saya bunyinya begini. Mereka bertanya kepada kamu tentang haid. Tapi Al-Qur'annya dia bukan begitu. Coba Abang bacakan Al-Baqarah 22 di situ, sama nggak dengan punya saya? Coba. Tidak pegang saya ini, tidak ada data saya, Bang. Nggak ada. Coba dicek pakai apa yang Abang bawa ini. Abang Google sebentar, nanti Abang baca. Betul nggak bacaan saya kayak begini? Coba. Enggak, Bang, saya aman, Bang. Gini, Bang, saya tanya supaya saya tidak Bang. Saya jelaskan lagi awal tadi. Udah, saya turunkan dulu sebentar. Ini muter-muter ini. Sebentar Bang ya, kita konfirmasi dulu karena agak ini. Soalnya Quranmu lain dengan Quran saya ini. Nah, lu juga sumbernya dari mana? Ini Nggak mungkin Al-Quran, lu Bang. punya Quran. Al-Quran. Quran dari Ya, coba lihatin. Quran dari NU online. Iya, sama halnya dari Google kan. Ya. Makanya saya konfirmasi. Google dari Google. Sebentar. Sama halnya, Sebentar, Bang. bro, sumber. Sabar dulu, Bang. Banyak. Bang Freedom, sebentar, Bang ya. Bang Rijal Motor, coba Bang, udah. Tolong bukakan Al-Baqarah 222 di situ bunyinya gimana? Coba. Al-Baqarah 222. Ya. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Stop Bang Rijal. Coba Freedom bacakan Al-Baqarah 222. Ini aku Bacakan. baca dari sini ya. Bacakan. Oke. Nih. Ya, silakan bacakan. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri ya. Yang mana yang benar Rijal? Udah ada Quran versi baru. Yang mana yang benar Jal? Coba Jal. Salah ayat mungkin kali Bang. Salah ketik. Ya berarti salah ayat gitu kan. Intinya kan di Yang sini salah ada siapa dasar Bang? ya. Bang Freedom yang salah siapa Bang? Oke lah aku ini ya. Aku Oke. Kalau begitu mohon maaf Bang Freedom. Tolong Bang Freedom diskusi sama orang-orang yang masih selevel dengan abang aja Bang ya. Saya mohon maaf Bang. Terima kasih Bang Freedom sudah mampir. Sampai ketemu kembali. Aduh. Ini sakit kepala kayak gitu gimana? Ayat aja udah salah.
Masih dibela-bela lagi, udah dibilang orang awam. Gimana, Jal? Aku mau konfirmasi. Bahasa yang Anda pahami tadi sehingga Anda mengatakan antara Tuhan dan Tuhan itu adalah mempunyai makna dan arti yang sama. Dari bahasa mana ambil itu? Enggak, Karena Tuhan dan Tuhan itu dua-duanya bahasa Indonesia. Menurut bahasa Indonesia, Tuhan dan Tuhan itu berbeda. Kalau bahasa Indonesia, masalahnya yang kita bahas bukan bahasa Indonesia. Itu makanya aku tanya Anda ambil dari bahasa apa sehingga arti Tuhan dan Tuhan itu bisa sama. Anda mengambil dari bahasa apa? Kalau dari bahasa Indonesia memiliki arti yang berbeda. Ya, jadi aku tanya, menurut orang-orang awam seperti itu. Jadi bahasa Indonesia yang menurut orang-orang awam arti Tuhan dan Tuhan itu sama. Orang-orang awam beda. Indonesia Ya, menurut orang-orang awam beda. Menurut orang-orang yang tahu arti Tuhan dan Tuhan itu sebenarnya sama. Menurut bahasa Indonesia itu cuma satu, nggak ada yang awam, nggak ada yang berilmu. Gini aja Rizal, biar enak Jal. Gini aja Jal. Menurut kamu Yesus ngomong kepada murid-muridnya pakai bahasa apa Jal? Nggak tahu aku, kau yang jelaskan itu. Aku bisa ngomong. Ya gini loh Jal, maksud saya begini, di luar itu kan banyak orang-orang awam. Rizal, bisa ya. Di luar itu kan banyak orang-orang awam. Menurut kamu, Bible itu harus didefinisikan sesuai dengan pengertian orang-orang awam atau sesuai dengan pengertian Bible itu sendiri? Ketawa sih Rizal. Jadi Bible itu bisa kita request sesuai selera kita. Dia kalau ngacak gitu cara. Gini aja lah Rizal. Begini Rizal, karena ini saya juga sudah berapa jam Rizal. Ini sudah 3,5 jam Rizal. Maksud saya ini sudah larut malam di sini. Jadi mungkin saya rehat dulu. Nanti kita lanjut lagi Rizal ya. Jaga kesehatan. Semakin gencarlah kau menghujat agama Islam. Kapan saya menghujat Rizal? Kau fitnah saya terus. Kapan saya menghujat coba? Aduh Rizal ini. Yes. Orang Islam itu Rizal, banyak. Kalau saya bilang, dengar dulu Rizal. Kalau saya bilang tidak ada dari kalian yang percaya Al-Quran, itu fakta atau bohong-bohong? Yes. Al-Quran itu ditanya fakta atau bohong-bohong. Rizal, kalau saya mengatakan bahwa di antara kalian tidak ada yang percaya Al-Quran, itu fakta atau bohong? Bohong. Tapi kenapa kamu nggak percaya kalau Quran itu kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Percaya, aku dari dulu sudah nyampaikan kalau Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Bahkan kalau orang mengikuti Islam itu, jangankan manusia sama manusia, hewan pun akan terjaga. Begitu indahnya Islam itu, Des. Coba kamu bilang dulu, Quran menjelaskan segala sesuatu, coba. Aduh, Mak. Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Oke, coba jelaskan menurut Quran, jelaskan menurut kitab Quranmu yang menjelaskan segala sesuatu. Aturan yang ada di dalam Al-Quran itu, jangankan manusia sesama manusia, hewan. Rizal, dengar dulu. Menurut kitab yang kamu percaya bahwa kitab itu menjelaskan segala sesuatu, tolong jelaskan kenapa umat muslim sunat. Baik, aku jelaskan ya, Dis ya. Aku jelaskan ya. Oke, kau dengar baik-baik. Menjelaskannya menurut apa? Sebentar, menjelaskannya menurut apa? Menurut Al-Quran lah. Silakan, buka ayatnya. Buka ayatnya, surat berapa ayat berapa? Kau dengar baik-baik, pasang telingamu. Ya, buka Quran surat berapa ayat berapa? Quran surat berapa ayat berapa? Ntar dulu, jangan sabar dulu. Kan, udah saya bilang kan bohong kan? Bohong. Udah dibilang bohong, mereka ini pembohong. Coba, Quran surat berapa, ayat berapa yang menjelaskan segala sesuatu tentang tentang sunat? Baik, aku jawab ya. Aku jawab. Al-Quran itu langsung dipanggil biar ada orang beli. Ya. Dan ikutilah milah Ibrahim. Coba. Udah kau jawab kan? Ya. Itulah garis besar mengapa kami. Mana? Apa fungsinya sunat? Apa? Fungsi sunat bagi kesehatan atau bagi agama kami? Kalian udah menjelaskan bahwa mulutnya bilang Quran menjelaskan segala sesuatu, tapi nggak dijelaskan dari Quran apa fungsi sunat.
Yang Karena bohong, otakmu sebentar Rizal. Yang Karena bohong otakmu kamu nggak apa nyambung Al-Quran? juga. Sebentar Rizal. Yang bohong kamu apa Al-Quran? Otakmu itu nggak nyambung cara penyampaian Al-Quran. Al-Quran. Rizal. Kalau ada toko, sebentar dulu. Rizal, kalau ada toko, sebentar kalau ada toko, tulisannya begini. Toko ini menjual segala sesuatu. Datanglah kau ke situ. Bang, aku mau beli dulu karburator. Dibilang dia nggak ada. Saya tanya sama kamu, tulisan yang mengatakan toko itu menjelaskan segala sesuatu itu berarti tulisan itu bohong nggak? Nggak, analoginya nggak nyambung. Nah, Nggak nyambung. kita rehat dulu. Kita rehat dulu. Semoga kau memikirkannya di dalam mimpi nanti ya. Kita rehat dulu. Saya sumpah baterai dulu. Mau habis. Sedikit aja. Silakan. Sedikit aja, aku nggak hujan. Silakan. Begini, ketika Anda membahas Al-Quran, kalau komat Islam yang seluruh orang-orang Kristen kunjungi, dia akan bertanya di dalam komal itu. Orang Kristen bertanya, diberi kebebasan untuk bertanya. Berbeda sekali dengan komal-komal Kristen. Kalau ada orang Islam yang naik, maka orang Islam itu akan dicecar dengan pertanyaan. Bedanya, ketika orang Kristen bertanya lalu menghujat, baru di situ ada masalah, timbul masalah. Tapi ketika dia bertanya dengan baik dan benar, maka dia akan jawab dengan baik juga. Tetapi di komal Kristen, orang Islam itu dicecar dengan pertanyaan dan tidak diizinkan untuk bertanya. Menurut Mudis, apakah hal-hal seperti ini setara nggak? Setara nggak antara komal Islam dengan komal Kristen? Di setiap komal Kristen pasti Anda mau bertanya atau mau saya tanya. Coba Anda masuk ke komal Kristen. Tapi ketika di komal Islam, ketika di komal Kristen, Anda tidak akan boleh bertanya, apalagi ngeyel seperti kamu, Des. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Oke lah, saya mau tanggapi, tapi nanti kalau kita saling tanggapi nanti nggak kelar. Jadi kita rehat sejenak ya, Rizal ya. Mudah-mudahan. Oke, siap. Ini saya mau istirahat dulu. Mudah-mudahan ya. Nanti malam kita bisa siaran. Maksudnya nanti malam waktu Indonesia ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke Rizal, sampai ketemu Rizal. Teman-teman, baterai kita sudah mau habis teman-teman ya, dan kita rehat dulu. Oke ya teman-teman ya, saya rasa itu saja dulu teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman ya. Saya hari ini tadi ini banyak sekali kegiatan. Jadi kalau udah diskusi panjang kadang-kadang stamina sudah mulai turun. Jadi biar nggak memaksa siarannya ya, kita rehat dulu sejenak. Ya itu ya teman-teman ya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan teman-teman ya. Seperti itu. Oke, sampai jumpa kembali teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Terima kasih. Jangan lupa follow ya, jangan lupa tap layarnya ini absen hadir, dan jangan lupa juga support Edis TV dengan cara mampir ke profil Edis TV, lihat di profilnya, lihat di berandanya, baca-baca ya. Jangan lupa seperti itu. Oke, teman-teman, sampai ketemu lagi ya teman-teman ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih. Mari kita simak apa yang diungkapkan oleh profesor dan cendekiawan muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6 teman-teman. Quraisy Shihab mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kiai Haji Quraisy Shihab ibaratkan begini. Nah teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi teman-teman, dimana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan teman-teman. Di era modern ini ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah ini ternyata sebuah fenomena nih teman-teman, berarti sudah sering terjadi nih teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi
Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Naswa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian, tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi.
sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ahzab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Kalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini, semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT,
yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman, mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya Rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada Nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang Nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut Rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi Rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna. Karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu, sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyin. Artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad.
sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Sahl bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaybar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali. Akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Talq bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Talq bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat? Ummu Sulaim mengatakan, ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi. Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazid Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga
Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir?" Beliau menjawab, "Betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur." Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, "Diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj." Asma berkata kepada budaknya, "Wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit." 8. Darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia." Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Abdullah menjawab, "Aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia." Baginda Nabi berkata lagi, "Jangan-jangan kamu telah meminumnya?" Beliau menjawab, "Ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah." Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, "Sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka." Yang ke-9, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Dzar, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau.
Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq, yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah.
Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Talib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Zarah. Abu Ubaidah bin Zarah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, 2 gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut 2 rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini?
Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui, apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, bagaimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut, teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan, teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa
kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren, teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran, dengan kesibukan membaca kalamullah, dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Ia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca
hanya suka mengimani tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani, teman-teman. Sebagai contoh, teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet-apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu, teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan, teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi, teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi, teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad, teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain ya. Ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah yang dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani hingga al-Aligoma, Husin Ali Mutazir, Zafir Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus dari para ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad.
Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad, bilang bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini, teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya, teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, A Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad, teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran, seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lain ya siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam.
Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warraq, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Syarek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulat Tuhan, dalam praktiknya yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Atelaat Fa Amniate Keskharar yang disingkat Sefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang teluk antara Iran-Irak. Ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasem Bangladesh, Syarek Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bat Ye'or telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi,
khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi, karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrem ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot, atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.